Pada video kali ini kita akan mencoba belajar JavaScript dasar melanjutkan yang kita pelajari dari video sebelumnya. Lantas apa yang akan kita pelajari? Yang pertama yaitu penamaan variabel dan komentar. Lalu yang kedua operator aritmatika. Yang ketiga percabangan if else. Lalu yang keempat operator perbandingan. Yang kelima operator logika. Dan yang terakhir yaitu percabangan untuk switch case. Baiklah, untuk materi pertama kita akan mencoba mempelajari tentang penamaan variabel dan komentar pada JavaScript. Penamaan variabel pada JavaScript menggunakan naming convention nomor nama camel case, yang dimana setiap kata itu dimulai dengan menggunakan huruf kapital selain huruf pertama. Pada gambar pertama bisa kita lihat camel case example. Nah, setiap kata itu diawali dengan huruf kapital, huruf C dan huruf E ini. Namun itu tidak berlaku untuk di huruf pertama, dikarenakan aturannya seperti itu. Nah, kita juga bisa lihat untuk variabel kedua, yaitu this is variable first name last name. Dengan kayak seperti ini, huruf I nya huruf besar, V nya huruf besar, ini huruf N nya huruf besar, huruf N ini juga huruf besar. Namun untuk yang semuanya yang pertama ini diawali dengan huruf kecil. Lalu untuk selanjutnya penulisan komentar pada JavaScript juga bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan double slash dan slash bintang-bintang atau spasi bintang slash. Oke, lanjut kita coba ke codingan. Pertama kita coba buat komentar simple terlebih dahulu menggunakan double slash spasi. Nah, di sini teman-teman bisa membuat komentar apapun. Contoh ini adalah komentar. Nah, komentar ini tidak akan dieksekusi oleh JavaScript. Jadi kita bisa menggunakan ini sebagai pengingat atau ingin memberikan penjelasan ke codingan kita. Nah, jika kita membuat komentar lagi juga bisa. Sini komentar ini tidak dianggap oleh JavaScript. Oke. Ini adalah line baru. Nah, supaya kita bisa membuat multi line komentar, nah teman-teman bisa menggunakan yang kedua tadi, yang ini slash bintang-bintang spasi bintang slash. Nah, kita coba hapus lagi slash bintang-bintang. Nah, kalau pada VS Code itu sudah langsung dibuatkan penutupnya. Nah, teman-teman bisa langsung membuat komentar di sini. Ini komentar line 1. Nah, jika ingin membuat komentar pada line 2, teman-teman tinggal enter. Nah, ini langsung, kalau di VS Code ini sudah langsung dibuatkan bintangnya. Ini komentar line 2. Ini komentar line 3. Begitu. Lalu kita lanjut ke penamaan variabel. Contoh di sini saya mau membuat variabel yang bernama this is my name. Nah, pada kalimat aslinya yang biasa kita gunakan maka berbentuk seperti ini. Nah, kalau kita masukkan ke variabel, itu bentukannya akan berubah menjadi seperti ini. Bukan berubah sih ya, aturannya untuk membuat variabel dengan penamaan seperti ini kayak gini. Contoh kita akan menggunakan let aja, let this is my name. Nah, setiap kata selain yang huruf pertama itu diawali dengan huruf besar. Contoh ini kayak is, i nya itu merupakan awal kata, maka harus huruf kapital. Lalu my, m nya besar, lalu n nya besar di sini. Atau satu lagi apa ya,
welcome to my house contohnya. Nah, aturan untuk membuat variabelnya seperti ini. Welcome, W-nya kecil karena huruf pertama, to, T-nya besar karena kan ini awal kata, my, R-nya besar, lu, house, H-nya besar, seperti itu. Selanjutnya saya akan memberi sedikit tips untuk penamaan variabel pada JavaScript. Itu sebenarnya kita harus menggunakan yang camel case. Namun untuk kemudahan pembelajaran kali ini saya menggunakan yang namanya kebab case, yaitu setiap spasi itu diganti dengan menggunakan strip atau minus. Nah, selanjutnya kita coba mengenali naming convention lainnya. Contoh ada yang namanya Pascal case. Pascal case itu untuk setiap kata diawali dengan huruf kapital. Contoh kita kasih contoh satu kalimat naming convention example. Nah, pertama kali kita coba untuk ubah ke Pascal case. Di Pascal case maka dia akan membentuk seperti ini, naming convention example. Nah, setiap kata itu diawali dengan huruf kapital di sini. Ini kapital. Oke. Lalu untuk ada yang kedua namanya camel case yang kita pakai tadi. Sini saya tulis aja let di naming huruf pertama itu tidak kapital, naming convention example. Namun untuk kata-kata selanjutnya itu menggunakan huruf kapital. Oke, yang ketiga itu ada yang namanya snake case. Itu dimana setiap spasi itu diganti dengan underscore. Atau sini let naming convention example. Oke. Lalu yang terakhir itu ada yang namanya kebab case. Nah, setiap spasi diganti menggunakan strip atau tanda kurang. Atau naming convention example. Oops. Nah, pada JavaScript ini dapat menyebabkan error karena yang biasa digunakan di JavaScript itu adalah ini atau ini. Namun ya camel case sih yang best practice-nya. Oke. Nah, di sini kita menemukan kasus yang unik ya. Kenapa ini tidak terjadi error? Kan namanya sama ya. Nah, JavaScript ini lumayan case sensitif untuk penamaan variabel. Jadi misalkan untuk case-nya tidak sama, contoh ini yang beda cuman n-nya doang ya, yang huruf pertama ini. Namun yang pertama ini kapital dan yang kedua tidak kapital. Nah, itu dianggap variabel yang berbeda. Ya, dikarenakan dia case sensitif tadi ya. Jadi teman-teman bisa contoh kayak gini, let naming atau A-nya besar ya, naming convention example. Nah, ini juga dianggap sebagai variabel yang berbeda karena case-nya beda ya. Ini beda, ini beda, ini juga beda. Oke, sekian tips tambahannya untuk naming variabel dan comment. Baiklah, materi selanjutnya kita akan mencoba mempelajari operator aritmatika. Operator aritmatika merupakan operator yang biasa kita pakai sehari-hari seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan seterusnya.
Nah, ini ada tabelnya. Untuk penyebelahan simbol operatornya itu tambah, pengurangan itu minus atau strip, perkalian itu menggunakan bintang. Bintang ini yang biasanya di angka 8, kita shift angka 8. Lalu pembagian pakai slash, itu yang di samping shift atau barengan sama tanda tanya. Lalu pemangkatan yaitu bintang-bintang, dan sisa bagi menggunakan persen atau modulo. Kita lanjut coba ke codingan. Pertama mungkin kita coba ini ya, penjumlahan. Coba cons penjumlahan sama dengan 8 tambah 10 contohnya. Oke, kita konsol log penjumlahan. Ke terminalnya kita jalankan not 9, nama file, enter. Nah, ini sudah tampil si hasil dari penjumlahan tadi. Lalu untuk yang kedua, cons pengurangan. Contoh di sini 7 kurang 10. Kita konsol log pengurangan, kita jalankan lagi. Nah, ini hasilnya yaitu min 3. 7 kurang 10 yaitu minus 3. Lalu untuk perkalian atau 10 atau 7 kali 4, ini hasilnya harus 28. Perkalian, kita coba jalankan lagi. Nah, 7 kali 4 itu 28 ini. Lalu pembagian kita coba 4 bagi 3 itu berapa ya, kita lihat aja langsung. Pembagian, jalankan lagi. Nah, berubah menjadi float 1,3333. Selanjutnya kita coba pemangkatan. Contoh 8 pangkat 2 itu 64 atau 8 kali 8. Cons pemangkatan 8 pangkat 2 itu hasilnya 64. Kita konsol log aja langsung. Pemangkatan, jalankan. Nah, ini 64. Atau kita coba berapa ya, 9 pangkat 4 gitu, berarti 9 kali 9 kali 9 kali 9. Oh, hasilnya berapa ya itu, kita coba lihat aja langsung. 6561. Oke, kita lanjut ke hasil sisa bagi. Sisa bagi. Nah, ini sesuai dengan naming convention yang kita pelajari sebelumnya. Kita coba 10 dibagi dengan 2, apakah ada sisanya? Kita lihat, seharusnya tidak ada ya. Sisa bagi, nah ini 0 sisa baginya. Contoh kita coba untuk kalau kita bagi 3 itu bakalan tersisa 1 sih harusnya. Soalnya 10 kurang 3 sama dengan 9. 10 kurang 3 7. 7 kurang 3 dengan 4. 4 kurang 3 sama dengan 1. Berarti hasilnya nanti akan 1 sih. Kita coba lihat langsung. Nah, benar, hasilnya 1. Atau kita coba yang lain itu
berapa ya, 14 gitu. 14 berarti 14 kurang 3 sama dengan 11. Nah, kita jadikan multiline comment aja biar gak susah. 14 kurang 3 sama dengan 11. 11 kurang 3 sama dengan 8. 8 kurang 3 sama dengan 5. 5 kurang 3 sama dengan 2. Oke, berarti tidak bisa dikurang 3 lagi, berarti hasilnya adalah 2 sisa baginya. Yaitu kita coba lihat langsung apakah benar. Nah, benar, hasilnya adalah 2. Ini bisa berguna sih nantinya, contoh kayak kita ingin membedakan mana huruf ganjil dan genap gitu. Di sini kita coba aja langsung. Berarti kalau dia genap sama dengan sebentar, kalau dia genap itu berarti habis dia dibagi 2. Berarti kan contoh cons sama dengan 14 genap 14 dibagi 2. Kalau dia habis dibagi 2 berarti dia adalah genap. Contoh kita jalankan. Belum kita colok genap. Nah, habis ya. Kalau genap itu kalau dibagi 2 habis. Kalau kita ganti jadi ganjil, contohnya 15 dibagi 2. Nah, bersisa sisa baginya tadi, berarti dia bukan genap. Oke, sekian materi untuk yang operator aritmatika. Kali ini kita akan mencoba mempelajari percabangan menggunakan if else. Percabangan merupakan blok kode yang digunakan untuk melakukan pengecekan terhadap kondisi yang diberikan dan apa yang terjadi di saat kondisi tersebut terpenuhi. Contoh pada gambar, kita di sini membuat pengecekan nilai, yaitu jika nilainya besar sama dari 70, maka kita akan menkonsolog kamu lulus tes. Berarti yang di atas ini, jika kondisinya ini true, maka yang dieksekusi adalah blok kode bagian ini, berarti yang kamu lulus tes. Lalu jika false, itu akan dieksekusi yang bagian ini, berarti yang kamu tidak lulus tes. Nah, sebelum kita coba lanjut belajar percabangan menggunakan if else, kita mencoba berkenalan dulu dengan operator perbandingan. Operator perbandingan dipakai pada saat kita ingin membandingkan dua nilai. Hasil dari perbandingan ini akan berbentuk boolean, yang dimana ini sangat cocok kita gunakan pada percabangan. Apa saja operator tersebut? Yang pertama yaitu sama dengan, simbolnya itu sama dengan atau sama dengannya 3 kali di sini. Terus yang kedua tidak sama dengan, kita bisa menggunakan tanda seru sama dengan atau tanda seru sama dengan 2 kali di sini. Lalu yang ketiga yaitu besar dari, tandanya ini besar sama dengan seperti ini, kurang dari, dan kurang sama dengan seperti ini. Oke, di sini kita langsung coba aja. Oke, yang pertama mungkin kita coba yang simple dulu. Contoh, kita di sini kasih nilainya, kita punya nilai berapa ya, 60 contohnya ya. Oke, lalu kita cek if nilai sama dengan atau besar sama 70, maka kita akan mencek console log kamu lulus tes. Console.log kamu lulus tes.
Nah, karena kita nilainya 60, maka si console log ini tidak akan berjalan karena di sini kita memerlukan nilainya berada di atas 70 atau sama dengan 70 sesuai dengan operator perbandingan tadi. Sini besar sama dengan, kita coba jalankan. Nah, si console lognya tidak tampil. Namun kalau kita ganti ke 80 itu di atas 70 ya, berarti kondisi yang kita buat ini true, maka si kamu lulus tes ini akan dicetak pada terminal. Coba jalankan lagi. Nah, kamu lulus tes di sini, si ininya tampil. Lantas jika kita ingin menghandle kondisi false-nya, misalkan tidak masuk ke dalam kondisi ini, teman-teman bisa menggunakan else di sini, else kurung kurawal atau kurung kurawal. Nah, blok kode di bawah ini, yang ini akan dieksekusi jika kondisi yang diberikan ini false. Contoh seperti pada gambar tadi, console.log kamu tidak lulus tes. Nah, pada saat sekarang ini nilai kita yaitu 80, maka kita memenuhi kondisi yang diberikan di atas, berarti yang dieksekusi adalah bagian blok kode yang ini, yang di bawahnya. Namun jika kita ingin menjalankan yang false ini, kita ganti nilainya, berarti yang tidak sesuai dengan kondisi ini. Contoh 50 itu di bawah 70 ya, berarti false, ini false. Yang dieksekusi adalah yang bagian else ini, yang di bawah, maka kamu tidak lulus tes. Kita coba jalankan. Nah, kamu tidak lulus tes di sini. Oke, kita coba operator yang lain, contoh sama dengan atau sama dengan di sini. Contoh yang lain ini kita komen aja. Pada VS Code teman-teman jika ingin komen blok kode, teman-teman tinggal select aja di sini, lalu teman-teman pencet Ctrl/. Nah, itu akan langsung komen sama si VS Code nya. Oke, di sini kita coba operator sama dengan apa ya contohnya, cons nama sini Ilham gitu. Ilham, kita cek if nama sama dengan Ilham sini, maka kita akan cetak selamat pagi. Kita coba jalankan not. Nah, ini dicetak selamat pagi sama si console log-nya karena kondisinya terpenuhi, yaitu namanya Ilham. Di sini kita juga mencek namanya, apakah namanya Ilham, berarti kita print. Kalau kita ganti namanya jadi Budi contohnya, nah kondisinya kita tidak masuk ya, berarti ini false pengecekannya, maka tidak akan terjadi apa-apa di sini. Nah, kosong. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih bedanya sama dengan yang 2 dan sama dengan 3. Sama dengan yang 2 itu dia akan dia cuman mengecek nilai dari value-nya aja. Dari value-nya aja. Contoh di sini if kita menggunakan satu integer, jika 1 sama dengan 1, nah ini string ya, kita membandingkan satu integer dengan satu string, ini sama ya harusnya. Jadi kita cek console log benar contohnya, kita coba jalankan. Nah, ini benar
karena satu sama dengan satu string, satu integer dan satu string itu value-nya sama dengan satu di sini. Nah, jika kita ingin lebih ketat lagi berarti kita harus mengecek apakah tipe datanya sama atau tidak. Nah, itulah fungsi si sama dengan 3 ini. Dia juga akan mengecek value-nya dan tipe datanya. Di sini kita value-nya sama ya, namun tipe datanya kita berbeda. Di sini integer, di sini string. Maka ini tidak akan dieksekusi si yang bagian console log benar ini, karena kan tipe datanya beda. Kita coba not. Nah, blok kode yang benar ini tidak dieksekusi karena kan kita lebih ketat menggunakan sama dengannya, yaitu dengan menggunakan sama dengan 3. Nah, ini berguna supaya tidak terjadi bug gitu ya. Kita ingin mengecek value ini dengan tipe datanya sekalian, bukan value-nya saja gitu. Oke, kita coba lagi yang tidak sama dengan. Oke, kita cek jika satu tidak sama dengan satu yang string, berarti di sini ini sama sih ya, sama kayak double yang sama dengan 2 ini, dia cuman mengecek value-nya aja. Berarti ini satu sama ya. Ini harusnya true dikarenakan kita tidak mengecek tipe datanya juga. Kita coba jalankan. Satu tidak. Oh ya, ini false ya harusnya. Berarti ini salah. Kita kasih else, berarti jika ini false berarti ini benar. Nah, berarti satu tidak sama dengan satu jika sama dengannya cuma satu ya di sini. Berarti ini dia mengecek cuma value-nya aja. Di sini berarti harusnya sama ya. Kalau kita kasih kondisi seperti ini, maka nilainya false. Kita coba. Nah, false ya. Maka dia lari ke else ini. Nah, lalu dicetaklah si console log benar. Namun jika kita lebih ketat lagi, kita cek sekalian dengan tipe datanya, maka kita bisa tambahkan sama dengan satu lagi supaya dia mengecek nilai si nilainya dan juga si tipe datanya. Ini integer dan string. Maka ini berbeda, maka si kondisi ini benar nantinya. Satu integer itu tidak sama dengan satu string, maka nilainya adalah true di sini. Kita coba. Nah, benar kan? Yang ini true, yang dieksekusi di sini. Oke, kita coba lanjut ke besar dari. Contoh, ini kita komen aja. Jika 10 atau kita masukin variabel aja, contoh nilai lagi ya. Cons nilai sama dengan 70. Sini kita cek jika nilai besar dari 60, kita akan cek kamu lulus. Jika tidak, kita kontrol lagi, kamu tidak lulus. Jadi kita jalankan. Nah, kamu lulus dikarenakan 70 besar dari 60. Namun jika kita kecilkan dari 60, berarti contoh 50, maka kondisi ini false ya, yang dieksekusi maka yang di bawah ini. Coba. Nah, kamu tidak lulus. Lalu jika nilainya sama, apa yang akan terjadi?
Kita coba sini. Nah, di sini kenapa false? Karena kan yang dianggap itu jika yang true itu nilainya di atas 60, berarti 61 dan seterusnya, 61, 62. 60 ini masuk ke sama ya dengan yang kondisi kita berikan di sini, maka dia tidak termasuk ke atas 60 karena pas ya gitu ya. Makanya dia masuk ke dalam false ini. Jika kita ingin 60-nya masuk ke dalam kondisi true, maka kita bisa tambahkan sama dengan, berarti besar atau sama dengan 60. Berarti kalau pas 60 itu masuk ke dalam true. Kita coba. Nah, seperti ini. Kamu lulus berarti. Itu juga berlaku ke kurang dari ya. Contoh, ini aku komen lagi. If nilainya kurang dari 50, console log kamu tidak lulus. Else console log kamu lulus. Oke, di sini nilai kita 60 ya. Kalau kita masukkan ke dalam kondisi ini, berarti kita harusnya lulus. Karena kan nilai kita besar, berarti false ya. Kita coba. Nah, kamu lulus di sini. Misalkan kita samakan nilainya lagi. Nah, di sini kita cuma ngecek nilainya kurang dari 50, berarti kalau kurang dari 50, 50-nya tidak masuk ya, berarti 49, 48, 47 dan seterusnya. Begitu. Mari kita coba jalankan, berarti ini harusnya true ya, karena tidak masuk ke dalam yang di bawah nilai 50 ini. Kita jalankan. Nah, kamu lulus. Lalu jika kita ingin memasukkan nilai 50-nya ini ke dalam kondisi kamu tidak lulus, kita bisa tambahkan tidak sama dengan 50. Berarti jika dia sama, maka masuknya ke kondisi, dia masuk ke dalam kondisi true-nya ini. Kamu tidak lulus. Simpan, jalankan. Nah, kamu tidak lulus di sini. Oke, menggunakan percabangan if else ini, selanjutnya kita bisa membedakan mana angka ganjil dan angka genap menggunakan operator aritmetika sisa bagi tadi yang kita pelajari sebelum-sebelumnya. Oke, ini saya komen dulu, komen, kita bikin variabel baru, cons angka, contohnya kita kasih ganjil ya, 9. Nah, kita bisa mencek di sini. Jika angka sisa bagi 2 sama dengan 0, berarti jika dia habis dibagi 0, berarti itu adalah angka genap. Kita console log angka genap. Else berarti jika tidak habis dibagi 0, habis dibagi 2, berarti dia merupakan angka ganjil. Console log angka ganjil. Oke, kita coba jalankan. Nah, benar, ini benar ya, karena 9 ini angka ganjil. Contoh kalau kita masukin 6 gitu, 6 ini genap ya, berarti dia akan mencetak angka genap di sini. Kita jalankan. Nah, angka genap di sini. Seperti itu. Sekian untuk yang materi percabangan if else dan operator aritmetika beserta operator perbandingan. Oke, setelah kita mencoba mempelajari dasar if else, selanjutnya kita bisa mencoba untuk membuat percabangan yang sedikit rumit ya, atau agak banyak lah gitu. Kita bisa menggunakan yang namanya else if. Oke, kita langsung praktek aja gitu. Kasusnya di sini kita coba untuk
mencetak nilai gitu. Seperti A berarti jika nilainya 85 sampai 100, maka kita akan mencetak nilai A. Kalau 75 sampai 84 itu nilainya B. C seperti ini 65 sampai 74 dan D 0 sampai 64. Oke, kita coba bikin if nilainya dulu kita bikin nilai contoh 90. Jika nilai besar sama 85 berarti besar dari 85 ya, sampai 85 sampai 100 gitu, atau di atas 85 kita kasih console log nilai A. Nah, di sini kita bisa pakai yang namanya else if. Kita bisa melakukan kondisi ulang. Jika nilainya besar sama 75, jadi 75 ke atas, kita cetak console log nilai B. Teman-teman bisa else if lagi sebanyak mungkin sih, bisa. Berarti nilainya sama dengan besar sama dengan 65, nilainya berarti nilai C. Lalu teman-teman bisa langsung else saja, nggak perlu pakai if lagi. Soalnya ini kalau di bawah 65 itu udah pasti D ya. Kita coba di nilai D. Nah, karena di sini nilai kita 90, maka harusnya nilai kita A ya. Kita coba aja langsung not if else. Nah, benar terbaca nilainya A. Contoh kalau kita mau jadi C, berarti kalau C itu 65 sampai 74, contoh 70. Nah, nilai kita terbaca sebagai C. Atau kalau kita nilainya 65, nah itu masih termasuk ke dalam C ya, karena kita menggunakan besar sama di sini, pas gitu, pas di akhir C. Kalau 64, nah itu masuknya ke dalam D. Begitu kalau teman-teman ingin menggunakan percabangan dengan beberapa kondisi seperti ini. Materi kita selanjutnya yaitu berkenalan dengan operator logika. Operator logika biasa digunakan di saat kita ingin menggabungkan dua kondisi atau lebih. Operatornya ada dua, yaitu AND dan OR, beserta dengan simbolnya seperti ini. Nah, berikut tabel hasil dari penggunaan operator AND. Jika kondisi satunya true dan kondisi duanya true, maka hasilnya true. Untuk yang kedua yaitu jika kondisinya satunya true dan kondisi keduanya false, maka hasilnya false. Lalu jika kondisi satunya false, kondisi duanya true, maka hasilnya false. Lalu jika kondisi satunya false, kondisi duanya false, hasilnya akan false juga. Di sini kita bisa menarik kesimpulan, jika salah satu kondisi ada yang false, itu hasil akhirnya merupakan false. Jadi jika hasilnya true, kondisinya true, semua kondisi true, maka hasilnya juga true. Jika ada salah satu false aja, itu hasilnya bakalan false. Mungkin kita coba langsung ke codingan. Ini saya bikin file dulu, operator logika CS. Nah, kita bisa coba jika cons nilai siswa 1, nilai siswa pertama, contohnya nilai siswa pertama itu 65, cons nilai siswa kedua sama dengan 90 gitu. Nah, kita di sini bisa membuat kondisi jika nilai siswa, atau kita tambah lagi deh, cons nilai lulus sama dengan berarti
jika nilainya di atas 70 maka lulus di situ. Oke. Jika nilai siswa kedua besar sama dengan 7, si nilai lulusnya si 70, atau ini nilai siswa pertama deh, nilai siswa pertama dan nilai siswa keduanya sama dengan si nilai lulus, maka konsol log kedua siswa lulus jika true. Jika false, sini konsol log salah satu siswa tidak lulus. Kita coba jalankan. Salah file maksudnya. Nah, salah satu siswa tidak lulus. Kenapa? Karena kan si nilai siswa pertama itu tidak sesuai dengan nilai lulusnya, atau tidak besar sama dengan nilai lulus. Maka di sini ini false dan ini true. Karena kan nilai siswa kedua adalah 90, maka memenuhi kondisi besar sama dari nilai lulusnya yaitu 70. Seperti pada tabel, jika kondisi pertamanya false, kondisi keduanya true, maka hasilnya juga adalah false. Karena kan salah satunya ada yang false gitu ya. Oke, coba kita ganti nilai siswa pertamanya itu 72 contoh. Berarti ini kita coba jalankan. Nah, kedua siswa lulus. Ya, karena kan nilai siswa pertama itu besar dari 70 nilai lulusnya di sini. Berarti ini true dan true, maka true di sini. Konsol log kondisi kedua siswa lulus. Seperti pada tabel di sini, true, hasilnya true. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan operator OR. Berikut tabel hasil dari penggunaan operator OR. Jika kondisi satunya true, kondisi duanya true, maka hasilnya true. Jika kondisi pertamanya true, kondisi keduanya false, hasilnya true. Jika kondisi satunya false, kondisi duanya true, maka hasilnya true. Lalu jika kondisi satunya false, kondisi duanya false, maka hasilnya false. Di sini kita bisa menarik kesimpulan jika salah satu kondisi itu ada yang true, maka nilai hasilnya akan true. Namun jika semua kondisinya false, itu hasilnya baru menjadi false. Kita coba langsung ke codingan. Sini kita komen aja. Mungkin kita pakai kondisi yang sama ya, tapi kita menggunakan OR selanjutnya. Berarti jika kita menggunakan ini aja langsung deh kalau gitu. If nilai siswa pertama sama dengan nilai besar sama dengan nilai lulus, atau nilai siswa kedua besar sama nilai lulus, maka konsol log salah satu siswa atau kita cek sebaliknya deh. Jadi kalau kurang nilai siswa pertama kurang sama dengan nilai lulus, atau kurang dari aja, ini juga kurang dari, berarti salah satu siswa tidak lulus. Else jika dia false, kedua siswa tidak lulus. Siswa tidak lulus. Oke, di sini semuanya si 72 itu berada di atas 70, 90 di atas 70. Berarti ini false, ini false. Oh ya, berarti kedua siswa lulus ya.
Kita coba jalankan. Nah, kedua siswa lulus karena kan nilainya berada di atas 70 semua di sini. Contoh kita turunkan si nilai yang siswa kedua ini ke 20 contohnya. Kita jalankan. Nah, salah satu siswa tidak lulus. Kenapa? Karena kan nilai siswa pertama kurang dari nilai lulus. Apakah benar? Salah. Berarti ini false ya. Ini false. Or kita cek nilai siswa kedua kurang dari nilai lulus. Benar di sini. Berarti ini true. Maka kondisi pertamanya false, kondisi keduanya true. Maka hasilnya true. Karena kan salah satu kondisi ada yang true seperti pada tabel ini. Namun berbeda untuk kasus yang pertama tadi. Kita coba contoh ini. Sini ya. Berarti kalau nilai siswa pertamanya 72, berarti itu kurang dari 70. Salah, berarti ini false ya. Kondisi pertamanya false. Or kita cek nilai siswa kedua 80 kurang dari nilai lulus 70. Berarti ini false. False or false di sini sesuai dengan tabel. False or false, hasilnya false. Maka yang dieksekusi adalah yang bagian L sini. Konsolor kedua siswa lulus. Seperti itu. Oke, materi terakhir yang kita pelajari yaitu percabangan menggunakan switch case. Percabangan switch case bisa digunakan pada saat kita ingin membuat percabangan yang mempunyai banyak kondisi dan tidak ingin menggunakan if else. Namun switch case ini hanya bisa digunakan untuk kasus simple seperti pada gambar ini. Contoh ya, ini labelnya itu A, berarti dia akan mengkonsolok tentang nilai 90 sampai 100. Begitu juga dengan kasus lainnya, itu bakal berubah mengikuti label yang kita berikan di sini. Oke, kita lanjut ke dalam codingan. Kasus pada gambar itu jika kita menggunakan if else itu bentukannya bakalan seperti ini. Banyak repetisi else if seperti ini, else if, pengecekan label lagi, print lagi, label lagi, konsolok lagi, dan seterusnya. Nah, jika kita menggunakan switch case, ini kita komen dulu. Switch case itu menerima satu parameter, yaitu variabel yang akan kita gunakan sebagai perbandingan. Di sini kita menggunakan label. Lalu teman-teman bisa buka kurung kerawal, tutup kurung kerawal. Nah, teman-teman masukkan case-nya di sini atau kondisi yang akan teman-teman jalankan. Atau di sini jika labelnya A, berarti case-nya A, gitu contoh. Titik 2, teman-teman masukkan blok kode yang ingin dijalankan. Contoh di sini saya ingin menampilkan console log, berarti yang ini tentang nilai A, gitu. Lalu teman-teman harus nge-break si case-nya supaya dia tidak mengeksekusi case-case yang berada di bawah nantinya. Untuk sekarang kita buat dulu aja. Contoh case B, kita break dulu, kita kopas di sini. Lalu case C, break, terus kita masukkan lagi kode yang mau dijalankan. Oke, kita jalankan case D, break. Kalau D itu 50 sampai 59 sini. Coba case E, break, kita jalankan si ini. Oke, kita coba jalankan. Misalkan di sini kita label kita C ya, berarti kita akan menjalankan blok kode bagian ini. Berarti data nilainya 60 sampai 74. Kita coba jalankan switch case. Nah, benar, si rentang nilai 60 sampai 74.
Lalu misalkan kita tidak membuat break di sini, maka case yang di bawah ini akan dijalankan oleh si switch case karena kita tidak memberhentikan case tersebut di sini. Kalau kita jalankan, nah case si C dan case D ini berjalan dikarenakan di saat case-nya sudah bertemu yang di C ini, karena label kita C ya, lalu kita tidak memberikan break di sini untuk memerintahkan si JavaScript-nya untuk berhenti begitu. Jadi jangan sampai lupa untuk menambahkan break pada setiap case pada switch case. Oke, misalkan kita memasukkan label yang berada di luar kondisi. Contoh di sini nggak ada X ya. Kita jalankan. Nah, tidak terjadi apa-apa. Lantas bagaimana kita ingin menghandle kondisi tersebut? Berarti kondisi di luar semua case ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan yang namanya default case. Misalnya sama default, terus kita break. Kita coba, berarti label tidak valid di sini. Label tidak valid. Oke, kita coba jalankan. Nah, default case di sini udah berjalan karena si X ini tidak masuk ke dalam semua case yang kita berikan di sini. Switch case ini hanya bisa digunakan untuk case simple seperti ini. Contoh, kita tidak bisa menggunakan besar sama atau ya seperti operator lainnya. Kita cuma bisa yang label sama dengan kayak gini sih, perbandingan nilai saja, seperti itu. Sekian materi JavaScript dasar bagian 2 kali ini. Teman-teman boleh like, share, and subscribe pada untuk channel YouTube ini. Sekian, terima kasih.